107,9 Radio KFM Kebumen. Masih Anda bertanya, ini menjawab. BPI Bincang Islam 107,9 Radio KFM Kebumen. Gus, ya, masih ada pencerahan apa lagi seputar menjelang Ramadan? Tadinya sudah kita stop. Ya, jadi ketika kita menghadapi Ramadan dalam keadaan seperti ini, insya Allah ini juga sebagai latihan kita. Latihan ketika Ramadan kita diharapkan bisa menahan nafsu, ya. Dan insya Allah inilah kita lagi juga latihan ini. Semua menahan diri biasanya seneng, betul. Mau main kemanapun, mau silaturahmi kemanapun bisa, mau berbuat apapun. Artinya tidak ada kendali biasanya seperti itu. Tergantung masing-masing, kembali ke pribadi masing-masing. Nah, ini kita sebetulnya lagi dilatih oleh Allah untuk mempersiapkan diri ketika Ramadan akan datang. Maka kita diharapkan untuk mengendalikan nafsu. Dan ingat bahwa kullu bala hikmatun. Setiap bala, setiap musibah itu pasti ada hikmah di dalamnya. Ketika kita melihat sekarang itu ada PSBB itu ya, ya pembatasan sosial ya berskala besar di Jakarta dan di sekitarnya itu kan. Di Jabodetabek itu kita melihat ternyata Masya Allah, ini saya juga melihat berita terakhir, kota Jakarta itu udaranya lebih bersih karena sudah berkurang polusinya, jarang orang yang keluar rumah dan sebagainya. Ini kan bagian dari hikmah ya, bagian dari hikmah. Dan tentunya masih banyak lagi hikmah dari musibah yang Allah berikan ini. Hikmah dari wabah yang Allah berikan ini. Yang jelas kita lagi dilatih ini sama Allah, lagi dilatih untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan agar kita nanti di bulan Ramadan semoga bisa lebih mengendalikan diri kita, melawan hawa nafsu kita, insya Allah seperti itu. Kembali diundang di 0877 66 077 0877 66 077. Gus, ya. Kalau kita kembali ke Ramadan itu ada huruf ro, kemudian mim, ada zo, alif dan nun. Ya. Ro-nya adalah rahmatun. Ini siapapun sing puasa ya diberi rahmat, sing ora puasa diberi rahmat Ramadan. Apapun yang bentuk dan sebagaimana. Walaupun nanti ada yang nekat, ada istilah kilton, sikile keton, nang warung. Itu tetap Allah memberikan rahmat. Buat ini roh nanti penjabaran mungkin nanti batas penjelasan juga dilebar. Kemudian ada mim, itu maghfiratun, bahwa yang sudah pada pirsa bahwa man soma imanan wa hisaban ghufirallahu maka taqaddama. Ini maghfirahnya seperti penjabarannya monggo. Kemudian do itu mudhafun, dilipatkan gandakan. Jadi ibadah-ibadah di bulan Ramadan semakin ikhlas dan juga iman semakin juga dilipat gandakan, ilmu du'afun. Kemudian ada alif ulfatun condongnya hati. Condong hati apa? Selalu condong kepada yang yumna, yang bagus-bagus karena di bulan Ramadan. Misalkan memberikan buka kepada orang lain ataupun apapun pokoknya akan ada rasa condongnya hati mana ikan saya dumateng poro ikan sami siam. Akhirnya apa? Dari semua tadi ada mim, kemudian rahmatun, mudha'afun, maghfiratun dan juga tadi maka akhirnya apa? Nurun, Allah memberikan cahaya. Dengan cahaya ini seperti apa dari kegiatan kita, semoga kita semuanya bisa menikmati Ramadan dari huruf yang tadi. Satu persatu silakan. Ya, alhamdulillah ini merupakan filosofi dari lafaz Ramadan yang baru saya dengar ini Jadi subhanallah, Ramadan itu memang benar-benar disitulah Allah memberikan rahmat, disitulah Allah memberikan maghfirah, disitulah Allah memberikan itqam minan nar. Ingat awaluhu ada awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi memang Ramadan itulah tempat kita untuk meminta rahmat Allah, untuk meminta ampunan Allah, dan untuk meminta pembebasan dari siksa api neraka.
tentunya ketika kita di bulan Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi ini, tinggal paling 24 berarti Jumat menjelang pas Jumat Kliwon. Iya. Tapi kita tetap mengikuti aturan negara dan pengumuman secara resmi. Iya. Jadi tidak lama lagi, yang jelas ini kita persiapan menyambut, menyongsong gitu kan. Ketika ada orang yang mau diberi hadiah, nah tentunya dia senang kan, senang, dan kita akan menyongsong orang yang memberikan hadiah. Sama ketika kita dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka. Tentunya kita menyongsong ada datangnya bulan Ramadan yang tentunya semoga akan memberikan tadi nurun cahaya untuk kita semua, insya Allah. Pertanyaannya siapa saja Gus yang akan mendapatkan huruf tadi? Nah iya tadi, jadi kalau ibarat seorang tamu itu ya, betul. Seorang tamu yang datang ke rumah kita, tentunya yang akan melihat tamu itu, akan berjumpa dengan tamu itu, tentunya orang-orang yang menyambutnya, orang-orang yang melangkahkan kaki untuk menemuinya. Nah, kalau ada orang rumah yang tidak mencoba untuk menemui tamu itu, maka dia tidak akan mengenal tamu itu. Maka tentunya kita jangan jadi orang-orang yang merugi. Nah, tentunya modal kita yang paling utama adalah iman. Nah, modal kita yang paling utama iman. Makanya ini masih ada korelasi ketika bulan Rajab, ya. Ketika bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj yang tentunya sebagai ujian keimanan kita, akankah dengan peristiwa Isra Mi'raj itu kita akan menambah iman kita atau tidak. Nah, di bulan Sya'ban ini juga kita diharapkan untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, di bulan Ramadan ini sebagai modal kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena ingat, Allah memanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah tidak menggunakan panggilan ya ayyuhan nas, hei manusia, tapi Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Berarti tentunya yang terpanggil ya orang yang beriman. Jadi kata kuncinya adalah orang yang beriman. Iya. Makanya ketika seorang dipanggil bukan dengan namanya, maka orang itu tidak akan menoleh. Saya manggil Ki Ahmad Rosyid dengan panggilan Baim Wong, nggak mungkin. Ki Ahmad Rosyid kok menoleh, karena bukan namanya, itu kan? Berarti yang beriman jadi. Iya. Nah, ketika kita memanggil seorang, kita ada panggilan dari Allah, hei orang yang beriman. Tentunya orang-orang yang mendatangi panggilan itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Itu sudah merupakan batasan. Kalau kita melihat tafsirnya, itu merupakan batasan. Yakinlah bahwa orang-orang yang mampu berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang yang mampu mengisi dengan kebaikan-kebaikan, melaksanakan sholat sunnah, tarawih, witir, melaksanakan tadarus Al-Quran, ya, pengajian dan sebagainya, menambah ilmu, itu kita yakin bahwasanya itu adalah merupakan orang-orang yang beriman. Jadi kalau enggak beriman, tidak mungkin akan melaksanakan puasa Ramadan. Makanya iman ini saya yakin sangat perlu. Kenapa kok perlu? Dan sangat tidaknya perlu, kita penting sekali, wajib kita memiliki iman. Karena dengan iman ini kita ketika diberikan musibah seperti adanya wabah ini, terus ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, tentunya iman itu akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang tiada tara. Makanya ada the power of iman. Ini kekuatan yang kalau menurut saya bahasanya ngedap-ngedapi dalam tanda petik, ya, ngedap-ngedapi. Artinya ketika seseorang mempunyai iman, maka dia akan mempunyai kekuatan, ya, ada power yang kadang-kadang melampaui batas kekuatan dirinya sendiri. Makanya saya sering menyampaikan, ketika ada seorang nenek-nenek yang berjamaah, padahal bangunnya saja dia sudah kesulitan, berjalannya saja dia pelan-pelan, tapi dia sanggup hadir berjamaah subuh di masjid. Kenapa? Karena apa? Karena ada kekuatan iman. Yang masih muda kadang-kadang nggak sanggup, padahal dia bisa bangun tidur dengan cara meloncat, dia bisa datang ke masjid dengan cara berlari kencang, ya. Tapi ternyata dia tidak mempunyai kekuatan untuk berangkat ke masjid. Karena apa? Karena tidak punya kekuatan iman. Nah, ini dalam kondisi
kondisi normal nih ya, bukan dalam kondisi wabah semacam ini. Nah, jadi makanya kita sangat penting sekali untuk kita perlu menjaga ya adanya iman yang semoga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan iman ini maka kita akan menjadi orang-orang yang selalu diberikan tadi nurun cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari nurun tadi terlepas kita semuanya akan mendapatkan mudha'afun, Gus. Ya. Seperti apa pandangan mudha'afun dalam konteks atau online Ramadan? Ya, jadi gini. Memang banyak sekali hadis. Ya, banyak sekali bahkan di Al-Qur'an sendiri juga ada tentang pelipat gandaan pahala, pelipat gandaan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dan sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, tentunya di Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kalau kita mingguan kita yang kita jumpa adalah hari Jumat. Hari Jumat juga segala ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Di Ramadan juga demikian. Segala ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat disayangkan ketika ada, ini bahasanya apa ya, bahasa dalam bisnis perdagangan itu diskon besar-besaran gitu kan. Ada momen yang ada jadi ada diskon besar-besaran, terus ada buy one get one, kan sekarang lagi musim itu. Beli satu dapat satu. Ya, jadi ternyata beli satu artinya dia mendapatkan dua gitu kan. Karena beli satu dapat satu, buy one get one. Nah, ini ketika ada promo semacam ini saya promo ini kan. Promo dari Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa kita. Jadi malam Jumat dan hari-hari di bulan Ramadan, kalau sampai kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan rugi. Nah, pelipat gandaan semacam ini kan tidak di setiap bulan, tidak di setiap malam. Tentunya kalau sampai kita melepaskan kesempatan itu, kita menjadi orang-orang yang sangat merugi. Ada istilah cuci gudang. Oh, cuci gudang itu. Bukan gudang yang dicuci. Ya, karena barang-barang dijual dengan harga yang murah. Ya. Ini Allah benar-benar apa ya, ketika di bulan Ramadan ini benar-benar silakan ini. Silakan yang pengen rahmatku, pengen maghfirahku, pengen dilipatkan dilipat gandakan pahalanya, silakan gitu kan. Allah benar-benar memberikan apa yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Maka itu yuk sama-sama kita menasihati diri kita sendiri dan mengajak para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Yuk sama-sama kita sambut, kita song-song dengan kekuatan iman kita.